Masih menjadi santapan di bagian bootcamp dan sebuah pick off dilakukan terlebih dahulu oleh tim FaZe Clan, tapi trade talk terjadi. 2-1 bukan hal yang bagus, tapi 2-2 sekarang juga. Kondisi berimbang, kondisi dan situasinya semuanya berimbang kali ini, tapi Favian masih bersembunyi di balik sebuah kotak dan ada satu pemain dari D+ yang ada di lantai 2, Osal. Osal sudah memegang sebuah sniper rifle. Kayaknya ini minim banget nih krisis senjata untuk teman-teman dari FaZe Clan dan juga DK. Tapi untuk Vintores, nyaman banget dia memegang barrel dan juga memegang DBS. Cuman minusnya satu, tidak punya armor sama sekali dan belum bisa didapatkan seorang Mela dan Favian. Dengan AKM-nya berhasil untuk mendapatkan kembali Mela. Di takedown begitu saja Favian dengan teman-teman. Mereka masih cukup utuh. Hanya The Seiden saja yang harus di-revive sesegera mungkin. Bahkan Osal segera menyentuh seorang Seiden dan selamat. Apakah iya FaZe Clan didepak dari kampung halamannya? Oh my god, FaZe Clan setelah mereka memenangkan 2 fight di Sunhawk di hari pertama, di hari kedua, di hari ketiga ini mereka dibuat rontok, bahkan dibuat kocar kacir tanpa perlawanan ketat ke arah D+ tentunya. Dan ini bakal membuat D+ semakin percaya diri lagi karena mereka sekarang ada di peringkat keempat, 89 poin, mereka sudah mendapatkan tambahan 3 poin lagi, semakin memantapkan. Cuman dari suaranya udah terdeteksi, apalagi di sini. Supirnya handal nih Yuhai nih. Iya memang handal sih, cuman kan ya dia handal nyetir tapi tidak handal dan loh, ya gimana baru kan? dibilang sama Jelly, what happened aya naon kumaha damang di Getron. 2 anggota mereka terpick off, terlalu santai menikmati kesenjaan yang ada di Sunhawk. 2 anggota mereka lengah, 2 santapan mudah untuk tim Mezexis, betul. Nggak, sorry. Tadi gue kira D+ udah keluar juga dari naik ke atas. Iya, itu Mezexis tadi yang nungguin. Dan itulah kenapa gue resah banget ketika ngeliat mereka naik Vespa gitu. Rotasi mereka memang sih menuju ke arah tebing-tebing tersebut, tapi pada umumnya nggak naik Vespa. Lagi dengan uasnya sudah mulai dikeker, langsung ditembak begitu aja. Fluket langsung menuju ke arah mana? Tidak bisa touchdown di bagian batu. Fluket bakal menjadi santapan, tapi Tony K juga diincar oleh pemain-pemain dari Mezexis. Ini dia tim yang tiba-tiba bermain agresif untuk nge-cut 2 tim yang lewat di arah barat dari bootcamp. Ini Mezexis dari tadi nggak pindah, mereka masih menjadi begal di area bootcamp. Tiba-tiba menjelma menjadi abang-abangan bootcamp, tapi kamera bergeser terlebih dahulu menuju ke arah Alpha 7 dan Falcon. Sebuah fight yang begitu cepat, bahkan mungkin tidak sempat tersorot. Terjadi begitu saja. Hilang tim Falcon dari map Sunhawk. Sepertinya mereka bertemu di area pertigaan dari Mongnai atas sana. Dan ternyata dari DVL sudah mulai mengintai kembali dari bagian high ground. Gua kalau nggak salah tadi ngedenger Jelly bilang Alpha 7 paling enak di posisinya, nggak ada yang gangguin sama sekali. Mereka nggak diganggu tapi mereka yang ngeganggu. Iya. Falcon telat nge-backup dan Falcon rata. Itu dia. Malah mereka yang nge-push. Karena memang kan dari awalnya mereka ketika touchdown itu di area Mongnai sekitarnya kosong. Jadi kayak bebas gitu loh, dia mau kemanapun dia pergi. Tapi di sini ada sebuah surprise, ada sebuah jump scare yang dilakukan oleh Yangon Galacticos menuju ke arah S7 di bagian Paradise. Tapi Silas melakukan sebuah counter shoot yang membuat Cute Loki harus down seketika. Yangon Galacticos sedikit resah karena Cute Loki yang selama ini nge-carry, tapi Super Andrew akankah bisa untuk melawan Hamsik? Nampaknya tidak mungkin bro, karena 2 player kali ini yang tersisa untuk Yangon Galacticos. Sedikit sulit untuk mereka, Pasta. Wah gila men, setup dari S7 bener-bener rapi banget. Tapi kali ini granat bakal dilemparkan ke depan sana, akan segera meletup, tapi hanya splash damage, tapi di follow up oleh 2 pemain yang melakukan jump shoot di waktu yang bersamaan, membuat Yangon Galacticos tidak punya ruang gerak. 3 last man standing mereka, Mernat Boy, mau kemana kamu nak? Posisimu sudah terspot, tapi lihat pergerakan dari S7, tidak semata-mata mengejar secara serambangan, tapi mereka bermain taktis, mereka bermain objektif, mereka tidak ingin offside dan tidak ingin termakan jebakan dari last man Yangon Galacticos. Lebih tepatnya juga mereka tidak mau meninggalkan Paradise Resort. Betul. Karena Paradise Resort ini masuk ke oleh ditembak kiri kanan depan belakang. Ada Rico Infinity juga yang memberikan sebuah pressuring menuju ke arah Vampire. Nampaknya
Mereka nyesel yang mainin Vlog TH. Aduh, tahu gini gue kagak main Vlog TH deh. Nuh, lo lihat noh, kepotong lagi mas kumisnya sekarang. Waduh, poin mereka makin dipepet kalau misalkan DRS bisa memanfaatkan kesempatan ini dan through the smoke dari Pras Teguh bisa mendapatkan satu Tony K tumbang di area yang terbuka. Tinggal menunggu angle-nya saja, tapi Tony K masih bisa mencari celah yang menutup angle dari arah Rico Infinity. Tapi Swap cukup dekat tadi ke arah Tony K walaupun sudah ada jarak yang dekat, tapi butuh momentum untuk mendekat juga di mana ada smoke yang sudah di pop up untuk Tony K bisa lolos, tapi ternyata tidak. Dan Genvos hampir tumbang karena Swap langsung memusatkan angle-nya ke arah pintu. Ya, dan Swabs menjadi last man standing sejauh ini. Rotasi mereka terlambat dan sudah banyak sekali mata yang mengintai mereka, itu yang membuat kenapa mereka terpick off satu persatu. Malah di plus Kia yang melakukan late rotation, dia selamat. Dengan menggunakan satu mobil bersamaan, mereka santai aja keliling Sunhawk, Tamasya, healing staycation. Mereka lewat ke Mongnai loh. Ini Mereka kayaknya lewat banyak ke sih, Mongnai. Jel. Cuma maksudnya gini Pas, lu lihat gak sih tadi ketika Iya. si di plus Kia tuh telat, yang lainnya Benar. semua lewat tuh. Malah kepotong sama Mezexi semua. Bener. Jadi si di plus Kia-nya tuh selamat dari maut. Betul, dia ngelewatin beberapa tim memang yang tadi berpotensi buat motong mereka. Iya kan? Mereka lolos dari Mezexis, mereka lolos dari Samland, bahkan mereka lolos juga dari Aton. Aton tiba-tiba malah kayak nge-cross sama tim D+. D+-nya ke kanan, Atonnya ke kiri. Nah itu yang terjadi di stream map kita, karena kita benar-benar bisa melihat di stream map kali ini benar-benar enak banget untuk nge-case di PMWI ya. Jadi kita mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh beberapa tim, rotasi lewat mana yang dilakukan. Bahkan gue melihat adanya rotasi gila dari DK. Dia masih muter DK sama loh. Aton lumayan gila sih, tapi lebih gila DK sih. Gila emang. DK coy, dia masih muter lagi menuju ke arah bagian utara. Mungkin teman-teman nggak bisa lihat. Nah ini, Nah. lu lihat no DK di mana? DK di atas, dan Aton tadi kalau kalian ingat di map sebelumnya lagi, di circle sebelumnya Aton tuh ada di bagian timur lah. Ya. Tiba-tiba dia ke arah barat, terus ada crossing rotasi juga dari tim D+, tapi satu hal yang harus diwaspadai adalah Vintores untuk tim Aton. Nah. Masih ada yang membayang-bayangi di bagian blue zone, yaitu adalah last man standing dari FaZe Clan, tapi dari arah Alpha 7 mereka berdatanggaan dengan tim DRS, di mana Revo kali ini sudah ready dengan shotgunnya, sudah ready dengan weaponnya. Keker menuju ke arah mobil, tapi Revo tidak membuat langkah kaki sama sekali. Tidak ada step yang dibuat oleh seorang Revo. Bahkan Revo tidak melakukan healing karena khawatirnya terdengar ada suara gitu kan Betul. ketika sedang melakukan healing. Jadi Revo lebih ke arah mengumpulkan informasi terlebih dahulu, ada siapa di sebelah kanan gue, dan mungkin akan terjadi konteks. Sudah mulai kelihatan ada suara jejak kaki Revo. Tarik mundur, ngepron lagi, dibarbarin, digerebek, dipukul habis oleh pemain-pemain dari DRS. Dan Rolls OG pun sembari berusaha untuk tarik mundur, sudah mulai ditembakin juga oleh kawan-kawan Alpha 7. Iya, backup terlambat dari teman-teman Alpha 7, tapi dari arah G Gladiators, Matic juga tumbang, Ferrari ditumbangkan juga, Dreadnought terjadi, dan di bagian lain dari tim DRS mereka mengontrol karena dua sisi yang berbeda. Mereka juga memperhatikan pergerakan dari Ikut, di mana Ali berada di bagian pinggiran jalan, dan inilah dia pertemuan antara Infinity IQ dan juga GG, di mana mereka bertemu di bagian kau tentunya, dan Meiku masih diselamatkan. Kitsune juga ada di bagian sana, Bensu melemparkan sebuah granat, Molotov dilempar ke lantai 2, semua sisi dilemparin utility oleh pemain-pemain dari Infinity IQ. Apa yang bisa dilakukan oleh Kitsune? Kitsune di Loh! tangga, tapi what a nice knees tadi yang dilontarkan oleh Infinity IQ dan membuat G Gladiators hilang dan Infinity IQ yang selamat di perumahan kau. What? Gak apa-apa, temennya kenok karena granat temennya sendiri. Bensu kenok karena granat rekannya sendiri. Tapi gak masalah, karena mereka berhasil memulangkan satu tim menuju ke arah lobby, dan Vampire gak bertahan lama. Dipotong oleh rekan segaranya sendiri, di mana Vintores mendapatkan poin atas Vampire. Dua tim yang ada di bagian top 6, tiga tim di top 6 semuanya rontok. Ya, Vulcan, GG, dan juga Vampire. Ini kesempatan besar mungkin untuk beberapa tim yang masih di luar top 6 untuk mengejar poin. Tapi di sini iCard akan melakukan kontak juga dengan Alpha 7. Carilio masih tidak mau terlalu gegabah, tapi sadar ada orang di depan dia, dan Ali pun tarik mundur karena dia tidak full health bar. Dia perlu melakukan healing, dia perlu menambah kembali HP barnya, tapi sebuah nades dilontar ke arah bagian dalam. Carilio dan Senat Hexa pun masih bisa menghindar karena mereka adalah orang Brazil, jadi mereka jago dansa. Wah, jago jiggle, jago salsa, tapi kali ini Karil terkena splash damage, tapi di bagian lain dari Aton sudah mulai banyak juga, dan Bigetron kehilangan satu kata, mereka dibakar di bagian dalam. Karil masih cukup strong, masih
masih bisa berdebus Ria dan Ikurt dipulangkan ke area lobby. Sementara Alpha 7 masih menahan pemain mereka di bagian dalam. Alpha 7 penuh tekanan dengan 3 anggota mereka yang tersisa. Sementara S2G mereka bermain dengan sangat-sangat yakin. Jelly lihat 10 elimination tadi kalau nggak salah. Dari S2G S2G. bener. Udah 10 elimination, Gila, berarti men. mereka melakukan screening out ya. Karena kalau kita pantau dari bagian map, mereka berusaha untuk masuk dari bagian Paradise. Satu persatu lawan-lawannya mereka clear. Mereka berhasil untuk merangsak masuk dari bagian selatan, tapi kamera bergeser menuju ke arah jam 9 di luar zona DRS. Alpha 7 sedari tadi mereka bertetanggaan, tapi belum ada inisiasi fight. Tapi oh no, You Genfos. can do it, Genfos. Genfos, last man standing. You can do it, Genfos. Sudah digerebek oleh 3 player secara Let's bersamaan. go, Ada Genfos. Molotov yang membatasi pergerakan di Genfos juga. Ditembak dengan sebuah Dapat Stone dua. 1. Dapat 2 dua. lagi bisa nggak ya Genfos? 7 peluru, 6 peluru. Akankah Genfos bisa selamat karena last man standing? Falak! Let's Aduh, go! dikit lagi. 1v1 situation. Itu Falak di bagian luar masih digocek. Reload dulu Genfos. Harus bisa menang. Let's go Pasta. Tenang dulu Genfos, sabar dulu Genfos, momentumnya sudah didapatkan. Dan sekarang dari Agun gak berani lagi langsung masuk ke dalam sana. Tapi granat bakal dilemparkan dan itu dia. Percobaan pick off 3 kali mendapatkan 2, tapi 1 granat mampu untuk memulangkan Genfos ke arah lobby. Nice try untuk Bigetron di game yang pertama hari ini. Aduh, dia Oh cuma my ngumpulin, god. dia ngumpulin 4 poin peringkat ke-8. So far oke lah. Seenggaknya ada poin yang mereka bawa di peringkat ke-8 ini dengan 4 elimination. Oh, 4 poin itu kayaknya udah bersamaan sama placement deh. Iya. Kalau yang di layar kita. Karena Jadi, 8 itu 1 placement Iya. point. alright, baik. Kalau begitu kita mau tidak mau harus move on. Tapi gue resah ya, di bawah BTR itu udah ada S2G dengan 10 eliminations. Betul. Terlihat bagaimana S2G mendadak cukup ngegas juga untuk di S2G. Sunhawk kali ini. S2G bakal balap poinnya BTR gak sih di game kali ini dengan perform mereka yang seperti ini? Gua rasa bakal kebalap sih Jel, karena dengan 10 elimination mereka udah menggila banget poinnya. Terpautnya gak terlalu jauh lagi untuk ngebalap poin dari Bigetron dan mereka masih bertahan di top 6. Dan granat dari daerah sekarang juga sudah dilemparkan menuju ke arah Sam9, namun masih belum bisa mendapatkan pemain dari Sam9. Granat kedua juga sudah mulai dimasak dan dilemparkan ke arah depan sana, tapi Real dan juga Tom menjadi saksi bisu dari granat yang dilontarkan oleh seorang Rules. Gila, Rules OG ini IGL dari DRS yang benar-benar gue respect banget. Gila bagaimana dia bisa nge-clear bagian depannya. Dan Sam9, apa yang kalian lakukan? Berduaan di belakang batu, pojok mojok, berduaan lagi. Kata nenek itu berbahaya dan benar Cakep. itu berbahaya. Tapi Kenny juga termakan oleh granat. Lihat bagaimana pemain-pemain dari Sam9 tidak mampu untuk menghindar dari semua granat lawan. Gue gak ngerti. Sam9, come on lah. Ini kayak trik gitu, how to ngeratain Sam9, lempar granat. Semuanya, mostly pemain dari Sam9 dipulangkan karena granat yang begitu matang tadi di setup oleh 2 tim yang berbeda. Tapi kali ini 5 tim tersisa, Jelly di mana Bensu, lagi-lagi granat bakal menjadi saksi. 1 pemain langsung dihantam begitu saja dengan granat yang begitu matang. Bahkan Giante juga bisa mendapatkan berikutnya dengan menggunakan granat. Ini kalau ada MVP-nya granat. Iya, karena dari tadi di bagian elimination spin semuanya granat yang menjadi ulahnya, yang menjadi tokoh antagonis. Tapi ternyata DRS Gaming pun tidak akan tinggal diam. Mereka berusaha untuk melakukan tindakan agresif. Mereka nge-push loh. Mereka yang berusaha untuk menjadi satpam zona bagi S2G. Dibuat S2G tidak berdaya, tapi Silas berhasil untuk memberikan sebuah counter timing. untuk bergerak masuk ke arah bagian dalam. Tapi Kelsey tertangkap, berarti Silas menjadi last man standing. Oh enggak, masih ada Hamsik di bagian kiri. Mereka split position dan Silas pelan-pelan tapi pasti berusaha bertenaga untuk bisa masuk ke dalam zona. Iya, sementara S2G mereka nge-split karena 2 titik yang berbeda. 1 orang mereka sudah terspot juga, tapi Hamsik bisa mendapatkan 1 pemain tadi dari tim Rico Infinity, namun masih belum dikonfirmasi menjadi sebuah poin. Tapi Hamsik tertangkap oleh Delta. Ini yang gue khawatirkan karena Delta sedari tadi naik batu ngelihat. Itu yang dia lakukan untuk mendapatkan informasi yang begitu detail. Dan sekarang 5 tim masih ada tersisa kali ini dengan kondisi yang paling bonyok adalah S2G. Silas, the last man Silas. standing untuk S2G. Silas berkejaran dengan zona. Mau tidak mau dia harus berusaha untuk pelan-pelan masuk, pelan-pelan menghindar dari zona. Tapi DRS dari tadi nggak berhenti. Tadinya mereka fokus ke selatan, sekarang ke utara. Semuanya mau dikendalikan oleh DRS. Bahkan kali ini DVL yang menjadi target sasaran kali baru. Loncatan Bunny Hope-nya tidak berhasil karena Giante berhasil untuk membegal pemain-pemain DVL.
Wah gila, ini DRS bener-bener main ciamik banget. Bahkan dari Rico Infinity, mereka masih belum menunjukkan performa mereka sedari kemarin. Tapi kali ini mereka bermain dengan sangat meyakinkan. Mereka sudah mendapatkan cukup lumayan eliminationnya sampai detik ini. Tapi last man standing dari S2G sudah diamankan Jelly dan 3 tim tersisa kali ini. Last man dari Farol juga masih bertahan dengan melakukan sebuah boosting. Dia keluar dari bagian shake-nya, berusaha untuk menyelamatkan diri. Tapi 2 tim akan segera melakukan peperangan karena ini permasalahan tinggal antara Rico dan juga DRS. Wah ini seru nih. 4 melawan 4 nih Rico Infinity versus DRS. Tapi Rico yang punya zona, mereka yang lebih dalam. Tinggal gimana caranya dari DRS berusaha untuk nge-retake tempat yang sudah dimiliki, sudah dihuni oleh R8. Ada sebuah setup smoke terlebih dahulu dilempar terus. Pras Teguh. Benar-benar susah sih ini, tapi Pras Teguh sudah siap untuk melemparkan sebuah net ke arah bagian depan. Pras Teguh berhasil untuk menumbangkan IGL dari DRS. Rules OG dibuat tidak berdaya dan bakal langsung dipush nampaknya oleh R8 atau Rico Infinity. Maju ke arah bagian depan juga, Killer masih belum terdeteksi, tapi Ragnarok berhasil dipulangkan oleh Giante. Killer masih mencari. Eskator masih ada di bagian luar. Pras Teguh juga bakal membackup 2 pemain tersisa. Double pick dilakukan dan Giante tumbang dan winner chicken dinner untuk sang tuan rumah Rico.